Shalom. Wow. Yes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tahu nggak hari ini tanggal berapa? 31 Mei. Apakah kita menyadari kalau waktu itu kayaknya berlalunya cepet banget ya. Dan gak ada remnya loh Bapak Ibu dan Saudara. Waktu itu begitu cepat, seakan-akan baru ya, tahun baru 2026. Seakan-akan kita baru merayakan Paskah. Tapi hari ini sudah hari terakhir di bulan Mei 2026. Bahkan besok adalah hari yang spesial buat kita semua. Ya benar, besok memang hari kelahiran Pancasila. Dan berbarengan dengan itu, besok CDC Bogor merayakan ulang tahun yang ke-5. Wow. Yes, besok tepat tanggal 1 Juni 2026, CDC Bogor merayakan ulang tahun yang ke-5. So ini semua karena anugerah Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Anugerah Tuhan karena waktu-waktu ini seperti firman Tuhan harus kita hargai, harus kita tempatkan pada posisi yang teratas. Mari dengarkan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini Tuhan mau katakan bagi kita semua untuk mempergunakan setiap waktu yang ada dan pergunakanlah dan berikanlah itu untuk Tuhan. Karena dengan memberikan waktu kita seperti yang Bapak Ibu lakukan saat ini di tempat ini untuk datang mencari hadirat Tuhan. Ketahuilah kita sedang memberikan hal terbaik untuk investasi yang terbaik dalam hidup kita. Untuk itu jangan kita ragu untuk memberikan 3 habit kembali kepada Tuhan kita. Untuk habit yang pertama adalah honor the present. Percayalah bahwa Dia hadir di tempat itu. Di tempat ini kita harus menghormati Tuhan. Boleh enggak? Colek sebelahmu dan katakan hormati hadirat Tuhan. Yes. Dan habit yang kedua adalah save the word. Atau mencatat pesan Tuhan. Boleh enggak colek sebelahmu dan katakan catat pesan Tuhan. Karena hari ini spesial loh Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini kita dilayani oleh hambanya Pastor Tini Setiawan. Boleh kasih aplaus. So pastikan kita mencatat setiap firman pesan Tuhan yang disampaikan oleh beliau. Dan yang ketiga adalah be excited. Boleh enggak colek lagi sebelahmu dan katakan semangat dong. So hari ini sebelum kita mulai ibadah ini, boleh nggak sekali lagi engkau colek atau tepuk sebelahmu dan katakan kamu luar biasa. Bilangnya dengan sungguh-sungguh ya Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa kita luar biasa? Karena kita datang ke tempat ini untuk mencari Tuhan yang luar biasa. Dan untuk itu mari hari ini, saat ini, mari kita fokus ya Bapak Ibu dan Saudara. Di dalam setiap penyembahan, pujian, dan setiap firman, mari kita fokus kepada Tuhan. Untuk itu mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa bagi ibadah ini. Yes. Mari kita satukan hati kita, mari kita fokus kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang baik yang mengasihi setiap kami, Tuhan kami tahu waktu
waktu berjalan sedemikian cepat Tuhan, tapi kami percaya kalau setiap waktu yang kami berikan kepadamu untuk mencari hadirat-Mu, kami tahu tidak akan kembali dengan sia-sia. Untuk itu Bapa, hari ini biarlah setiap pujian, setiap penyembahkan, bahkan firman dan pesan-Mu yang disampaikan hari ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi penguatan bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap fasilitas yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk setiap volunteer yang melayani ibadah ini. Agar Engkau memberikan urapan juga hari ini Tuhan untuk pesan-Mu. Kami mohon agar Engkau mengurapi Pastor Tini Setiawan. Kami berdoa Tuhan biar ibadah ini berkenan sampai ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapak. Kami mulai ibadah ini dengan satu nama. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dan semua yang siap untuk beribadah. Sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, siapa yang percaya Roh Kudusnya tercurah untuk hidup kita, lambaikan tangannya. Yes, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita lebih lagi.
Yes, berikan sorai-sorai buat Tuhan. Kita di Allah yang baik, di Allah yang setia. Haleluya. Haleluya, karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Yes. Kita mau bangkit bersama-sama dengan Dia, amin. Amin. Memuji Dia, memuliakan namanya, yes. Mari umat melihat Allah, bentuk tangan bagi Dia. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua bersorak. Tuhan bangkit, amin. Nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, amin. Kami akan bangkit bersamamu Tuhan. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Amin. Yes Lord, kami mau tetap dalam pilihan-Mu Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita dengar panggilan Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kita bangkit bersama-sama yo. Tuhan bangkit, amin. Nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, mari bertepuk tangan bagi Dia. Tuhan bangkit, yes. Nyatakan, amin. Kami bangkit bersamamu Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi katakan, bukan bangkit, bukan bangkit. Inilah kami Tuhan, menyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu. Yes. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Kaulah Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Yes. Haleluya.
Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengucap syukur buat seminggu ini, buat kebaikannya Tuhan, kemurahannya Tuhan. Dia sungguh baik untuk hidup kita, sepanjang hidup kita. Dia selalu menolong hidup kita. Dia selalu ada di dalam hidup kita. Karena kemurahan hatinya yang tidak tertandingi untuk hidup kita. Mari kita berbahasa roh sebentar. Kita mau diam kehadirannya Tuhan. Haleluya. We worship you Lord. We worship you Lord Jesus. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Hatiku mau menyembah-Mu Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Engkau Bapa. Aku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu Tuhan. Ku rindu melayani-Mu. Ku suka senang Kamu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau. Senap hatiku, Segenap hatiku dan kekuatanku, dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku rindu akan Engkau Bapa. Hatiku mau menyembah-Mu. Jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau selamanya. Ku rindu melayani-Mu. Ku rindu melayani-Mu. Ku suka senang Kamu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku.
Waktuku datang untuk menyembahmu, ya Roh Kudus, kau hadir, hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, penuhiku waktuku datang untuk menyembahmu, ya Roh Kudus, kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, penuhiku waktuku datang untuk menyembahmu. Ku sembah. Mari Bapak Ibu saja yang menyanyikan lagu ini. Yesus ku sembah, Senap hatiku segenap hatiku dengan kekuatanku, dan kekuatanku. ku rindu menyembahmu, Yesus. Ku sembahkan, ku sembahkan, Yesus. Ku sembah, kau senap hatiku, senap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Senap hatiku, senap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Senap hatiku, senap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Oh haleluya Tuhan, kau ku sembah Bapa. Oh haleluya Tuhan, kau ku sembah Bapa. Kau ku sembah Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, Yes Lord, amin. kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah.
Jesus, thank you. Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu begitu besar. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus, thank you. Biarlah pada pagi hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sebuah kebenaran hidup yang mendidik kami, membentuk karakter kami. Semakin hari semakin serupa Kristus. Ini adalah anugerah yang besar. Berbicaralah kepada kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami mau dibentuk. Roh Kudus penuhi pikiran dan hati kami. Sehingga kami senantiasa di bawah pimpinan Roh Kudus. Dalam setiap melangkah hidup kami bersama-sama dengan Engkau. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Pagari tempat ini dengan malaikat Tuhan berjaga-jaga di sekitar tempat ini. Kami tolak segala yang ingin mencuri kebenaran firman Tuhan. Yang mengganggu konsentrasi. Semua kami usir keluar dari tempat ini. Di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus yang menguasai tempat ini. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini adalah isi hati-Mu. Untuk terus mengajar. Sehingga kami terus semakin mengerti kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, kita terima firman ini di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Ya, silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Semangat ya. Oke. Hari ini saya membagikan satu tema yang agak sedikit gak enak sebetulnya ya. Temanya adalah hardness heart. Atau kalau kita lihat ayatnya diterjemahkan adalah kedegilan hati. Nah, apa sih hardness heart dan kedegilan hati seperti apa? Kita masuk triwulan kedua ini tanpa terasa ya, udah mau habis lagi, mau masuk triwulan ketiga. Di hari terakhir di bulan Mei, kita percaya bahwa firman Tuhan selalu mendidik kita untuk kita bisa berjalan bersama Yesus. Amin. Kalau kita mau berjalan bersama Yesus, mengikuti Dia, kita enggak sendiri Bapak Ibu. Bersama keluarga pasti, betul? Enggak ada yang mau anggota keluarga ketinggalan. Ya kan? Bersama tubuh Kristus pasti karena kita bertumbuh di dalam komunitas. Tetapi hal dasar kadang-kadang masalah muncul dari hati kita sendiri. Hati kita masing-masing perlu diberesin supaya kita bisa berjalan bersama. Kalau kita satu sama lain sudah punya ganjalan di hati, sulit buat kita berjalan bersama. Betul apa betul? Ya, jadi harus sehati dulu. Tapi sehatinya bukan ngikutin keinginan kita, harus mengikuti keinginan Tuhan. Dan nah itulah yang baru yang paling betul. Nah, hari ini hardness hari itu saya bagikan adalah kita belajar juga dari kejadian bagaimana Yesus juga menegur keras. Bukan menegur orang yang di luar Tuhan loh. Bukan menegur orang yang gak ngerti tentang firman Tuhan loh. Tuhan Yesus menegur murid-muridnya sendiri dengan keras. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di ruangan ini semua udah pasti dengar dan tahu siapa Yesus. Tapi jangan-jangan di mata Yesus kita masih punya kedegilan hati atau hardness heart. Itu yang kita mau belajar supaya kita tinggalkan sifat ini atau hati kita yang salah ini ya. Jadi kita lihat kisah yang belum lama kita rayakan yaitu Hari Kebangkitan Yesus atau Paskah. Nah di hari Paskah itu ini ada kisah yang akan saya kupas. Markus 16 ayat 10 sampai 14. Kita baca gantian ya. Markus 16 ayat 10 sampai 14. Saya baca ayat 10, Bapak Ibu yang 11 dan seterusnya. Lalu perempuan itu pergi memberitakannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Silakan. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya.
Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Silakan ayat 13. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Nah, ayat ini menceritakan saat Yesus bangkit hari ketiga setelah disalib. Bisa dibayangkan? Ini dilihat sama orang loh, kalau Yesus bangkit itu enggak sembunyi-sembunyi, enggak, tapi dia menyatakan. Satu, dia yang lihat pertama kali adalah Maria Magdalena yang datang ke kuburnya tujuannya untuk mengurapinya. Dan saat Maria Magdalena lihat Yesus sudah bangkit, dia nomor 1 yang mau dikasih tahu ya semua pengikutnya, pengiring Yesus dong. Makanya dia lari balik. Tapi enggak pada percaya karena disangkanya mimpi kali ya kamu itu, ngarang-ngarang orang udah mati kok bisa hidup. Tapi Yesus pun melakukan tindakan berikutnya. Dia tiba-tiba ada di samping 2 murid Yesus yang sedang dalam perjalanan keluar kota. Ini kisahnya adalah perjalanan ke Emmaus. Dan 2 orang ini adalah juga pengikut Yesus, bukan orang asing, bukan orang luar sana, tetapi dia di sampingnya Yesus berdiri berjalan. Jadi mereka berjalan bertiga, itu pun tadinya enggak ngeh kalau Bapak Ibu baca kisah di perjalanan di Emmaus. Baru setelah mereka makan dan Yesus memecah-mecahkan roti, barulah mereka sadar bahwa yang ada di depannya adalah Yesus. Dan saat itu juga kedua muridnya ini, salah satunya bernama Kleopas, yang satu enggak disebut namanya. Mereka langsung lari ngasih tahu teman-teman yang lain, murid-murid Yesus yang lain. Tetap sama hasilnya, enggak dipercaya. Emang bikin orang percaya atau enggak percaya bisa berdasarkan cerita? Enggak bisa Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu, kita sering menginginkan pasangan hidup kita mengenal Yesus sama seperti saya mengenal Yesus. Bisa? Nggak gampang. Yang ada kita disuruh tutup mulut, disuruh diem. Itu awal saya pernikahan dengan suami saya. Jadi kalau saya cerita tentang gini gitu urusan gereja, bawel deh, kenapa sih kamu nggak bisa diem? Saya kasih tahu ibu-ibu ya, kalau mau memenangkan suami bukan dengan perkataan ya, dengan perbuatan. Saya udah ngalamin soalnya. Kalau memenangkan suami dengan perkataan, kita dicap bawel. Jadi nggak usah ngomong lah. Kebanyakan ngomong malah pusing suami kita. Nah balik lagi. Murid Yesus gak ada yang percaya satupun. Sampai akhirnya di kisah tadi yang ayat ke-14 mengatakan bahwa akhirnya Yesus yang nongol sendiri di depan ke-11 muridnya. Kan kita tahu Yudas sudah gak ikut ya. Nah akhirnya barulah mereka 11-11-nya gak bisa ngomong. Dan apa yang Tuhan Yesus tegur ke-11 muridnya? Dibilangnya bahwa aku mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Jadi artinya orang yang tidak percaya dengan apa kesaksian yang sudah dilihat. Yang ngomong itu bukannya Om Dok ya. Maria Magdalena betulan ketemu Yesus. Kedua murid yang perjalanan ke Emmaus betulan ketemu Yesus. Mereka sudah menyampaikannya kepada murid-murid yang lain. Tetap gak dipercaya. Akhirnya itulah yang disebut kedegilan hati. Jadi kedegilan hati memang nyambung sama iman kita. Kalau kita punya hati yang degil atau hardness heart, tanpa kita sadari, kita akan menularkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita pun kelak akan punya hati yang degil karena ngikutin, mengkopi gayanya orang tua. Saya ingatkan Bapak Ibu, penting sekali jangan menuntut orang lain sungguh-sungguh dalam Tuhan, mulai dari hati kita sendiri. Apakah kita punya iman yang cukup kuat mencerminkan siapa Tuhan dalam hidup kita? Karena itulah yang akan kita transferkan, karena itulah yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Amin. Nah, makanya hari ini saya akan kupas lagi. Ini kisah yang sangat serius bagaimana Tuhan marah menegur muridnya. Dan kita semua di ruangan ini sudah menjadi murid Yesus pastinya. Nah,
Kita cek diri kita sendiri. Di ayat terjemahan lain jelas sekali nih. Ayatnya Markus 16 ayat 14 yang versi Revised King James New Testament atau RKJ NT ini adalah disebutkan bahwa kedegilan hati adalah hardness of heart. Di situ disebutkan. Hati yang degil itu sama dengan hati yang keras. Enggak mau dengerin omongan orang. Nah, kita bahas dulu supaya kita tahu bagaimana meninggalkan hati yang degil. Karena kita tak sadari bisa jadi kita memiliki hati yang degil. Jadi hardness heart itu adalah kata Yunaninya untuk kedegilan hati disebutkan sklerokardia. Jadi terdiri dari dua kata, kedegilan hati. Sklero itu keras, kaku, sulit dilunakan, dan kardia itu adalah hati. Jadi artinya hati yang keras atau hati yang sulit dilunakan. Jadi kalau orang yang punya hati yang degil, ngotot sama bahasa kerennya karepna dewek. Nah itu bahasa kerennya. Pokoknya kokoh dah. Suka-suka saya. Orang lain ngomongin gak mempan. Ternyata kalau ada anggota keluarga yang berkarakter seperti ini, atau jangan-jangan saya sendiri, saya mesti bertobat nih. Karena Tuhan sangat marah kepada kedegilan hati. Kita lihat dulu ya. Nah jadi berarti kalau hati yang degilnya itu segitu kerasnya gak mau dengerin kata orang. Bahkan orang itu benar-benar sudah menyaksikan Yesus bangkit loh. Masih tetap gak percaya. Pernah gak Bapak Ibu kita cerita bagaimana Tuhan tolong kita. Terus komen orang yang dengernya, oh itu mah kebetulan. Pernah ada yang pernah ngalamin hal itu. Terus kita bilang bahwa dengan mujizat Tuhan kita disembuhkan. Oh itu karena kamu diobatin dokter misalnya. Nah banyak alasan untuk menolak hasil karya Allah dalam hidup kita. Tapi saya mau kasih tahu jangan putus asa. Karena kita menceritakan sebuah kebenaran. Amin. Jangan bosan bersaksi betapa besar Allah dalam hidup kita. Karena itu yang Tuhan mau. Meskipun orang yang mendengarnya punya kedegilan hati tadi, itu mematahkan semangat kita untuk cerita siapa Yesus sebetulnya. Betul enggak? Dan itu adalah strategi iblis untuk menghancurkan, untuk kita tidak bisa berani bersuara bahwa Yesus itu luar biasa dalam hidup saya. Katakan kepada kiri kanan, Yesus itu luar biasa dalam hidup kamu. Nah, kalau Yesus luar biasa, ceritakan tentang Yesus kepada semua orang, termasuk kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita pun nanti semakin besar, bahkan setelah mereka berkeluarga, dia akan bisa mengikuti jejak kita dan punya pengalaman pribadi betapa Yesus itu luar biasa. Nah, makanya di sini saya mau kasih tahu apa itu hardness heart adalah sifat kepala batu atau keras kepala seseorang yang sulit untuk diubah pendiriannya meskipun telah diberikan alasan atau bukti yang jelas. Tetap kalau bahasa kerennya ngeyel gitu kan ya. Lalu orang tersebut akan sulit menerima masukan, kritik atau saran dari orang lain. Ya tadi karena merasa dirinya paling benar kamu yang salah ya. Berikutnya, sifat ini dapat mempengaruhi hubungan interpersonal yaitu diri kita sendiri dan proses mengambil keputusan. Jadi hardness heart ini adalah kedegilan hati atau keras hati atau kepala batu. Kalau saya sering ngomong bahasanya itu norek. Norek itu apa? Dibilangin gak mempan. Mungkin ada yang ngalami ya, saya percaya hari ini bertahan. Bertahan karena kita tetap berdiri di atas kebenaran. Jangan kompromi. Saya percaya bahwa dengan doa kuasa mujizatlah Tuhan bisa melembutkan hati. Bukan kita yang bisa. Kan keras hati itu salah. Tetapi siapa yang ngelembutin hati? Bukan kita. Tapi Tuhan lewat apa? Lewat doa. Saya percaya Bapak Ibu ingin seluruh anggota keluarga tidak ada yang tertinggal pada saat kita pulang ke rumah Bapak. Betul? Mulai praktekkan, jadilah pendoa syafaat di tengah keluarga. Bahwa mereka yang ngeselin, yang mungkin anak kita mungkin masih keras kepala dibilangin jangan gak boleh pulang malam, masih pulang malam misalnya. Contoh-contoh ya. Tapi saya katakan, ucapan mulut, marah dan sebagainya tidak menyelesaikan masalah.
Maka kita harus tahu lebih lanjut bagaimana mengatasi kedegilan hati ya. Berikutnya lagi, ini ada quotes bagus. Kedegilan hati bukan cuma menolak Allah, tetapi gagal menangkap karya Allah walau sudah melihatnya. Nah, inilah makanya kenapa Tuhan begitu marah. Tuhan Yesus begitu marah orang yang punya kedegilan hati. Dan itu adalah murid-muridnya sendiri. Jangan-jangan termasuk saya dan Bapak Ibu hari ini. Kalau hari ini cek hati kita. Sering gak kita tahu ayat tapi tetap kita melanggarnya. Kita tahu ayat, jangan khawatir, tetap kita khawatir. Jangan takut, tetap kita takut. Tuhan katakan, aku yang memelihara engkau. Kita pakai cara sendiri kita untuk kiri kanan minta tolong. Terkutuklah yang mengandalkan manusia. Jadi kalau ngomong ayat, banyak banget ayat yang kita langgar. Pastinya saya pun juga pernah. Dan sampai hari ini pun kedagingan saya masih ada. Tapi begitu kedagingan itu muncul, saya mulai berlutut. Tuhan ampuni saya. Apakah saya memiliki hati yang degil? Sehingga saya pakai logika saya sendiri. Sehingga saya gak ngikutin kebenaran firman Tuhan. Nah itulah namanya bertobatlah setiap hari. Bawa anggota keluarga untuk mesbah doa setiap hari. Bawa pergumulan mereka di dalam mesbah doa. Pergumulan suami, pergumulan istri, pergumulan anak. Itulah saatnya kita akan menghancurkan kedegilan hati. Karena kita mematahkan segala logika manusia maupun pikiran yang sudah diprovokasi sama iblis. Itu semua kita harus buang. Nah berikutnya 5 tanda kedegilan hati. Kita harus tahu dulu tandanya baru kita bisa mengatasinya. Orang yang degil hati nomor 1 adalah membenarkan diri. Udah paling ngerasa paling benar. Lukas 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Nah, membenarkan diri ini kita bicara hati kita yang paling dalam. Kita melakukan ini semua benar menurut Tuhan atau benar menurut saya. Sekali lagi hati-hati. Makanya kalau enggak doa gimana tahu benar menurut saya apa benar menurut Tuhan. Kalau benar menurut saya udah pasti kita ngerasa benar. Mana ada sih kita mau melakukan hal yang salah. Kita gak ada yang mau kan melakukan hal yang salah. Kita maunya melakukan yang benar. Tapi kita cek dulu benar menurut saya apa benar menurut Tuhan. Jangan-jangan benar kata saya bukan kata Tuhan. Jadi jangan jadi orang narsis. Narsis itu makanya sampai di mental health ada penyakit NPD ya. Narcissistic personal disorder. Nah, lagi tren tuh di YouTube banyak. Udah dengerin apa itu narsis? Nah, dirinya paling benar dan paling hebat. Dan itulah awal dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Saya kasih tahu waktu saya lagi konseling BPN Jemaat Depok. Anak ini saya kenal dari awal masuk gereja. Karena dia dulu kami jangkau dari program Alpha waktu masih di gereja lama. Tapi sampai hari ini dia bertumbuh dan sudah berkhotbah di Ero. Saya angkat jempol sama dia, saya tanya, pengalaman kamu bersama Tuhan apa? Dia jawab ini, aduh tante, aku itu kok ngerasa pada saat aku dikasih kepercayaan mulai dari jemaat biasa naik jadi leader, ya tentu Kersa leader. Dan kemudian sekarang dipercayakan untuk khotbah di Ero. Apa yang kamu rasa? Aduh kalau enggak ditolong Tuhan aku enggak bisa. Terus saya bilang, betul enggak kalau pada saat kamu dipakai Tuhan, kamu merasa semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Amin. Itulah baru hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita bisa bukan karena kita hebat. Kita bisa karena anugerah. Katakan kiri kanan, kamu semakin kecil Tuhan semakin besar dalam hidupmu. Ini baru hati yang benar, bukan hati yang degil ya. Jadi semakin kita tinggi pelayanan dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Kita bukan orang yang benar, tapi kita orang yang dibenarkan Tuhan. Amin. Nah makanya lawan kesombongan, lawan narsis atau merasa diri paling hebat. Taklukkan itu semua di dalam nama Yesus, buang dari pikiran kita ya. Yang kedua, ciri khas orang degil adalah berpusat hanya pada diri sendiri. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi
Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ayat ini mengingatkan bahwa kita semua memang hidup sih mau untung, tetapi jangan fokus sama itu. Kalau kita hanya mencari keuntungan diri sendiri, kita menjadi orang yang egois. Orang yang gak punya kepedulian kepada sesama. Orang yang gak memiliki belas kasihan kepada orang-orang di sekitar. Saya mau kasih tahu, pada saat kita memiliki hati Kristus, kita gak bisa egois lagi. Tuhan Yesus mau menjadi manusia karena dia mengasihi kita. Masa kita sama sesama hitung-hitungan? Kan Tuhan bilang kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi pada saat kita mau tidak orang kerasa, sudah tahu ayatnya, tetapi prakteknya orang ini nguntungin saya enggak ya? Kalau enggak saya buang-buang waktu kunjungan ke rumah dia. Yang ada nanti jangan-jangan dia minjem duit gua. Nah loh, belum apa-apa udah curiga. Belum apa-apa udah membatasi jarak untuk membeda-bedakan. Terjadi diskriminasi. Nah hati-hati dengan itu. Saya selalu menanamkan nilai-nilai ini kepada anak-anak saya. Semasa mereka ada di rumah bersama-sama kami. Duduk di meja makan bersama, doa bersama. Saya selalu katakan nilai ini. Kebaikan kamu jangan hanya pada orang yang mampu membalas kebaikan kamu. Lakukanlah kebaikan tanpa pilih kasih. Semua kamu harus bagikan selama Roh Kudus gerakan, juru lakukan. Karena apa? Tuhan yang membalas, bukan orang itu yang membalas. Betul? Itu poin yang nilai-nilai kehidupan dalam keluarga yang harus ditanamkan. Kalau kita orang yang lihat orang penampilan luar, pilih kasih, diskriminasi, saya yakin anak-anak Bapak Ibu mengulangi kesalahan yang sama. Jangan itu terjadi. Kepengen anak cucunya diberkati? Amin. Lakukan nilai kebenaran firman Tuhan di dalam keluarga. Ini nilai yang sungguh-sungguh. Jangan jadi orang egois ya. Jadi itu poin yang kedua yang harus tanda narsis ditinggalkan. Nomor 3, menjadi batu sandungan. Nah bahaya banget nih orang yang menjadi batu sandungan. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Perhatikan, yang dimarahin sama Yesus orang luar atau orang yang tidak mengikuti Yesus, bukan. Yang dimarahin sama Yesus Petrus. Kita tahu siapa Petrus ya? Petrus itu orang yang nempel sama Yesus saben hari, jalan bareng, makan bareng, tidur bareng. Kurang apa lagi nempel sama Yesus. Itu aja punya logika yang gak nyambung sama yang diajarin Yesus. Petrus tiap hari dengar pengajaran Yesus. Kemanapun Yesus mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada pengikutnya maupun kepada orang-orang yang ada di setiap dari kota ke kota. Dia mengajar dari bait Allah ke bait Allah. Petrus dengar. Kurang gimana lagi coba? Kurang pinter gimana lagi? Tetapi saya mau kasih tahu, sepintar-pintar kita, kalau kita masih pakai logika kita, kita bisa jatuh dalam kedegilan hati. Nah, sama dengan Petrus. Yesus ini ceritanya ini di sini, kenapa dimarahin Petrusnya? Yesus itu menyampaikan tujuan dia jadi manusia di bumi. Untuk misi keselamatan manusia. Sehingga dia harus mengalami penderitaan. Dia harus mati di kayu salib untuk itu. Tetapi apa jawaban Petrus? Oh enggak bisa Tuhan. Aku tidak akan membiarkan engkau mati penderitaan. Aku akan terus bersama-sama dengan engkau. Menjaga engkau. Waduh pahlawannya keluar semua. Pahlawan kesiangan. Pahlawan kesiangannya Petrus. Karena dia gak nangkep tujuannya Petrus. Tujuannya Yesus. Sehingga Petrus pakai logikanya sendiri. Boro-boro jadi pahlawan ya Bapak Ibu. Kita tahu ceritanya kemudian. Waktu Yesus akhirnya ditangkap. Petrus ditanya sama anak kecil aja. Bukankah itu adalah gurumu? Mbak, aku gak kenal dia. Tadinya menjadi pahlawan mau jagain Yesus sehingga tidak mengalami penderitaan, mau melindungi Yesus. Nah, itulah yang namanya batu sandungan. Karena punya konsep, punya pikiran yang bukan berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan jelas tipuan iblis dan logikanya sendiri. Gak nangkep dia. Saya mau kasih tahu. Nilai yang saya punya tadi pagi saya diskusi sama suami di mobil.
Setiap pagi kami mengawali hari nggak berdoa, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Minta kita selalu dalam perlindungan Tuhan, berada dalam hadirat Allah 24 jam ke depan. Udah berdoa begitu, saya mau kasih tahu. 24 jam ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, betul? Tetapi semua yang terjadi ada dalam kendali Tuhan. Amin. Nah, apakah semua kejadian selalu enak? Enggak. Bisa jadi kejadian itu tidak enak. Tetapi saya mau kasih tahu, karena semua sudah kita bawa di awal hari kita mengawali bersama Tuhan. 24 jam ke depan, sekalipun enak, sekalipun tidak enak, semua seizin Tuhan. Jadi dibuanglah kata-kata, saya sering dengar, hari ini aku lagi sial, aku hari ini lagi apes. Betul apa salah? Salah. Anak Tuhan yang mengawali hari berjalan bersama Yesus, gak ada kata apes, gak ada kata sial. Buang itu semua di dalam nama Yesus. Kalau kita berjalan bersama Yesus 24 jam, semua ada dalam kendali Tuhan dan semua mendatangkan kebaikan. Itu nilai yang harus kita pegang dan kita tanamkan kepada keluarga dan anak cucu kita. Jadi jangan dekil, jangan ngotot pakai pikirannya sendiri, jangan ngikutin trennya dunia, jangan ngikutin kata-kata yang orang di luar sana katakan. Kita adalah pengikut Yesus. Kalau kita pengikut Yesus, semua ada dalam kendali. Milikilah pikiran Kristus. Makanya Petrus yang kayak gini aja sampai didamprat sama Yesus. Nyala iblis dari Petrus. Kenapa? Ya kembali lagi. Karena Petrus dengar firman Tuhan. Sama mungkin kita yang dengar setiap minggu. Tapi kembali lagi pada saat kita meresponi adalah pakai pikiran kita sendiri. Itulah yang namanya hati yang dekil. Berikutnya ya, poin yang keempat, tanda kedegilan hati adalah menjadi pemicu masalah, suka berdebat. Suka ngotot karepnya sendiri kan. Amsal 26 ayat 21, seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Jadi bukannya gak boleh marah, semua orang boleh marah. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kita hidup dipimpin oleh amarah, bahkan amarah itu menimbulkan konflik yang berkepanjangan, saya mau kasih tahu, Anda sendiri akan terbakar. Dan kita akan jauh dari Tuhan. Kita akan diterkam oleh iblis karena kita sudah membakar diri kita sendiri. Tuhan paling tidak suka amarah yang berkepanjangan, bahkan sampai timbul perbantahan, konflik. Makanya ada roh pemecah belah di dalam gereja. Ada roh pemecah belah di dalam keluarga. Nah makanya kalau mau ngelawan roh pemecah belah, jangan udah salah satu marah disautin. Kayak apa istilahnya, bara api arang yang udah ada mulai nyala disiram bensin. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, inilah pengendalian emosi, penguasaan diri, buah roh harus semakin matang dalam hidup kita. Saya kesaksian sedikit. Waktu Odi lahir dan tinggal di rumah, cucu saya yang terakhir baru lahir, anaknya Kevin. Mereka sel grup di rumah nengokin Odi, mungkin saya udah pernah cerita, tapi saya nggak pernah lupa. Saya dengar Kevin cerita, "Mah, aku cerita tadi sama teman-teman di Kersel, di komselnya dia. Dia bilang, aku tuh bersyukur punya mama dan papa yang nggak pernah berantem di depan anak-anak." Saya baru nyadar, iya ya. Terus dia bilang gini, aku sampai hari ini gak pernah lupa, aku gak pernah lihat mama sama papa tuh ngamuk, berantem, marah di depan kita. Karena kalau mereka, tapi aku percaya mereka pasti ada berbeda pendapat. Tapi mereka lakukannya di kamar. Makanya betapa pentingnya kamar adalah privasinya orang tua. Sampai hari ini pun anak-anak saya menerapkan itu, dan mereka gak boleh ribut di depan anak-anak. Nah makanya kalau seribut-ributnya kita, Bapak Ibu saya mau kasih tahu, jangan pisah kamar. Balik satu kamar, damai sebelum tidur. Betul apa betul? Firman Tuhan bilang damai sebelum tidur. Sama kayak di BPN kemarin, saya kasih BPN yang tadi yang udah khotbah ya, dia udah di Ero. Dan
Tante, aku ngikutin petunjuk tante tuh udah kita praktekin juga meskipun kami belum menikah. Jadi kalau kami berantem, inget tante bilang jangan ributnya terus sebelum matahari terbenam masih berantem. Gimana Tan, kita berantemnya aja udah jam 10 malam. Oh ya? Berantemnya jam 10 malam, masa mau nunggu besok sore kan nggak mungkin. Ternyata Tan, di malam-malam itu kita udah masing-masing di rumah nih. Gak bisa tidur, balik sana balik sini gak bisa tidur. Terus apa akhirnya? Akhirnya aku chat. Kamu bisa tidur nggak yang? Gitu. Balas yang cowok. Aku juga nggak bisa tidur yang. Udah langsung telepon. Maaf ya, maaf tadi aku keras kepala. Udah maaf. Oke, good night, selamat bobo. Nah itu baru good job. Jangan ribut sebelum tidur karena ributnya sudah malam. Nah jadi berarti gaya nilai hidup seperti inilah. Jangan membiarkan amarah muncul karena kita jadi batu sandungan lah apalah ya. Nilai ini tanamkan dalam keluarga Bapak Ibu. Dan yang terakhir yang kelima, tidak mau bertobat walau tahu kebenaran. Ini bahaya banget nih. Roma 2 ayat 5 sampai 8 kita baca gantian ya. 5 dan 6. Saya baca gantian. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Silakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini adalah teguran keras Tuhan masalah kedegilan hati. Tuhan gak pernah main-main. Muridnya semua didamprat. Janganlah kamu degil hati, keras hati. Nah termasuk ingat ada hukum tabur tuai. Semua yang kita perbuat Tuhan akan membalaskan kepada kita. Kalau kita tahu ayat firman Tuhan ini sebetulnya memiliki roh takut akan Allah lebih baik daripada kita keras kepala. Betul? Milikilah roh takut akan Allah. Makanya kalau saya tumpangin tangan di kepala anak-anak waktu mereka masih remaja, pas berontak-berontaknya, bandel-bandelnya. Tiap pagi kami berdua sebelum mereka berangkat sekolah, sampai bahkan berangkat kuliah, kita gak pernah berhenti tumpangin tangan ke atas kepala mereka. Berikan roh takut akan Allah kepada anak-anak, kepada Michael, kepada Kevin, kemanapun mereka pergi. Pagar Allah ada dan melindungi mereka. Itu membuat saya tenang dan aman melepaskan anak-anak saya pergi meninggalkan rumah, entah pulangnya jam berapa. Daripada saya capek hati, lebih baik saya menyerahkan Tuhan yang memegang kendali hidup mereka. Nah para orang tua, berhenti memarahi anak karena akan melukai hati anak-anakmu. Doakan mereka, tumpangin tangan di atas kepala mereka setiap hari. Dia akan menjadi anak-anak pilihan Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya berikan ini karena saya sudah melakukannya. Dan pada saat saya mempraktekannya, bukan berarti anak saya gak pernah bandel ya. Anak saya juga pernah berontak, pernah ngelawan. Tetapi doa yang tidak pernah berhenti, itulah yang melembutkan hati anak-anak kita. Dan akhirnya mereka menjadi hati anak yang takut akan Tuhan, anak yang hormat orang tua. Dan dia mentransferkannya kepada anak-anaknya lagi. Sekarang cucu saya Chloe yang umur baru nanti mau 3 tahun. Kalau nginep di rumah saya, tetap pada saat dia paling suka main di kamar saya. Nah karena banyak yang bisa dipegang, banyak yang bisa ditanya. Karena namanya sehari-hari gak pernah di kamar saya. Tapi sampai detik ini kalau dia main ke rumah, dia selalu ketuk pintu. Opa, oma, boleh Uwi main di kamar oma? Dia selalu tanya. Gak pernah dia langsung set buka pintu, pok langsung itu. Enggak, dia selalu ketuk pintu. Dia tahu kamar adalah tempat privasinya kami berdua, yaitu oma and opa. Nah sama, saya lihat sendiri waktu kalau saya nginep di sana, dia selalu ketuk kamar maminya dan dedinya. Nah, mami boleh masuk, dia tok gitu. Nah itulah etika. Saya mendidik anak-anak saya 2 tahun, pisah kamar. Mereka harus bisa ada di kamarnya, tapi ya didiknya bertahap ya. Pasti tengah malam dia masuk kamar kita dan menyusup waktu umur 2 tahun. Tapi hari ini saya ingat banget waktu Chloe mulai pisah kamar, tengah malam nih, bangsa jam 1 dia bangun nangis. Mami, tapi maminya kamarnya beda. Saya yang di sebelah kamarnya cucu. Saya udah tanya,
tanya, nanti kalau nangis diemin aja mah, kata mantu saya, diemin aja. Terus saya paginya tanya, Kera, kan dia tidurnya berdua deh kakak. Kera semalam Oma dengar Chloe nangis. Iya Oma, itu semua akhirnya Kera ikut bangun. Akhirnya Kera ngapain? Ya aku puk paha pantatnya. Ui bobo, ui bobo. Jadi itu tugasnya Cici. Oh gitu. Jadi tiap malam kamu kebangunan kalau Uwi nangis mau ketemu mami, terus kamu bobo. Iya, sampai dia tidur lagi. Tapi jadi akhirnya pagi Kera ngantuk Oma karena semalaman nidurin Chloe. Terus sekarang kalau itu udah jalan berapa lama kan, Chloe udah mau 1 tahun ya bisa kamar. Sekarang udah gak pernah nangis malam. Saya dengerin, wow, sampai subuh aman. Dan dia bilang, aman ya? Aman, Uwi sudah bisa tidur sama Cici, gak usah ganggu oma opa. Bapak Ibu, ini kesaksian saya. Saya mau kasih tahu, Bapak Ibu yang punya anak remaja, umur berapapun, ingat, pisah kamar. Kenapa? Supaya privasi orang tua dan anak-anak terjaga dan mereka dididik untuk berhubungan dengan Tuhan. Jadi jangan terlalu memanjakan, overprotective, itu bukan pendidikan yang baik. Sampai hari ini cucu-cucu saya begitu hafal cerita Alkitab. Mereka selalu berdoa sebelum tidur, menyebutkan nama-nama orang dalam keluarga satu-satu tanpa terlewat. Termasuk doginya juga didoai. Tuhan Yesus berkati Maxi supaya malam ini gak ganggu orang. Max itu anjing kesayangannya. Nah, jadi berarti saya mau kasih tahu, ini adalah pola asuh di dalam keluarga. Dan kedegilan hati kita mulai dari diri kita berbenahi. Berikutnya 3 pertobatan dari kedegilan hati ini jalan keluarnya ya. Nomor 1, detoksifikasi amarah dan perbantahan. Tinggalin ya. Namanya amarah dan perbantahan. Amsal 20 ayat 3, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Nah, kita semua bukan orang bodoh ya, orang pinter, jadi amarahnya gak boleh meledak. Itu pertama, kalau mau mengatasi kedegilan hati, hindari perbantahan dan kemarahan. Jangan nyiram bensin ke atas bara. Jadi kalau ada satu yang marah, saya selalu kasih nasihat kepada suami istri atau kepada orang tua anak. Cukup memberi nasihat 1 kali, sisanya doakan. Ngomongnya harus nadanya tenang dan datar. Bawa dalam doa, tumpangin tangan. Kedua, buang segala trauma negatif. Masa lalu yang buruk harus dibuang karena jangan sampai terulang kembali dan kita ketakutan. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Di masa lalu kalau kita ngalamin trauma-trauma mungkin kita dulu dididik salah oleh orang tua kita. Jangan melanjutkan ke anak-anak kita. Kita selesaikan di masa lalu, makanya puji Tuhan kita ada pemuridan dan pelayanan pelepasan. Berikutnya ya, ini kata-kata bijak. Kadang-kadang kedegilan hati lahir dari luka dan ketakutan. Tetapi iman tidak boleh dikalahkan oleh trauma masa lalu. Iman kita lah yang bertumbuh. Buang semua trauma masa lalu. Nah, ketiga terakhir, beriman ada kasih karunia. Apapun keburukan masa lalu kita, kejadian kita di tengah keluarga, kita memiliki kasih karunia yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Allah Maha Pengasih dan Pengampun. Sampai hari ini akui di hadapan Tuhan, segala yang kita salah akui, tinggalkan, dan Tuhan akan memberikan kita hati yang lembut ya. Jadi saya ingatkan kembali 5 tanda kedegilan hati, yaitu 1 membenarkan diri, 2 berpusat hanya pada diri sendiri, 3 menjadi batu sandungan, 4 menjadi pemicu masalah suka berdebat, 5 tidak mau bertobat walau tahu kebenaran. Dan yang berikutnya 3 pertobatan dari kedegilan hati, detoksifikasi amarah dan perbantahan, 2 buang segala trauma negatif, 3 beriman ada kasih karunia, sekali lagi today wisdom. Nah, hikmat yang Tuhan bagikan hari ini kepada Bapak Ibu, mau mendengar, memahami dan menerima respon yang berbeda akan membentuk otot kasih agape kita.
kita berbeda tetapi nggak harus berantem. Betul? Kedua, angka 10 tidak selalu dari 5 tambah 5 saja. Sudut pandang yang berbeda-beda akan mendewasakan respon benar kita. Jadi hargailah perbedaan Bapak Ibu dan terhadap suami, istri, anak-anak. Jangan ngotot. Berikutnya kedewasaan mental dan pikiran kita ditentukan oleh kemampuan kita untuk berespon benar pada situasi dan sesama yang tidak benar. Sekalipun kita merasakan dia tidak benar, kamu tidak benar, tetapi kita tetap merespon benar. Lakukan itu mulai dari diri kita. Dan kata-kata terakhir saya ingatkan, Yesus menegur saya supaya hati saya kembali lembut dan percaya. Katakan ini kepada kiri kanannya, silakan 1, 2, 3. Amin. Ya, saya undang tim musik untuk ke depan. Kita akan menyanyikan lagu Ku membawa hatiku. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Ya, kita nyanyikan refnya aja. Oh haleluya Yesus. Tuhan ampuni kami, bila kami sering mengeraskan hati kami, padahal kami sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami memohon, berikan kami hati yang lembut. Berikan kami hati yang betul-betul hati Kristus memenuhi hati kami. Berikan kami pikiran Kristus, sehingga kami peka mendengar suara Tuhan. Sehingga kami mau taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang kami sendiri kehendaki. Jadikan kami murid-murid-Mu yang setia dan taat. Kami tahu hidup ini tidak mudah. Perjalanan hidup kami masih panjang. Tapi kami mau belajar berjalan bersama-sama dengan Engkau. Bersama orang-orang yang kami kasihi. Suami, istri, anak-anak. Dengan taat kepada Tuhan. Dengan peka mendapat pimpinan Roh Kudus setiap hari. Engkau adalah Allah, sumber kekuatan kami. Roh Kudus tinggallah di dalam hati kami.
penuhi hati kami bersama keluarga. Dan kami tidak takut dan gentar menghadapi hari esok. Meskipun apa yang kami lihat sesuatu yang mungkin sulit, bahkan tidak menjanjikan apapun. Tetapi janji Tuhan Yesus, janji Allah Bapa dan kekuatan Roh Kudus selalu yang kami pegang untuk melangkah bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Jadikan kami pelaku firman dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Yes. Boleh kasih sekali lagi aplaus yang meriah buat Tuhan kita. Wow, luar biasa ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan saya menyadari satu hal yang sangat penting dari pesan yang disampaikan oleh Pastor Tini Setiawan. Yaitu bahwa kedegilan hati adalah pilihan. Boleh colek gak sebelah kita kiri kanan bilang degil itu pilihan. Dan satu lagi, saya menyadari banget kalau kita tahu kita degil itu bukan dari diri kita sendiri, tapi dari orang lain. Kalau begitu boleh nggak colek sebelahmu dan katakan terima kasih. Apalagi yang pasangan ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pastor Tini. Boleh kasih aplaus buat Pastor Tini Setiawan. Thank you buat firman dan pengajaran. Baik Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kami mengucapkan welcome home. Selamat datang Bapak Ibu di ibadah CDC Bogor. Dan hari ini ada yang baru pertama kali beribadah bersama kali. Kami kalau nggak keberatan boleh angkat tangannya, kami mau menyambut Bapak atau Ibu. Boleh sebelahnya diberi salam, selamat datang Pak. Selamat datang Bu di ibadah CDC Bogor. Yes. Wow, luar biasa banget. Welcome home. Kita adalah keluarga. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, kembali kita sampai ke momen yang sangat spesial, yaitu di mana kita memberikan apa yang ada pada kita untuk kegerakan Tuhan di tempat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita memberi, kita tahu ya bahwa kondisi saat ini sangat berat. Untuk kita mengeluarkan uang atau harta, kita harus menghitung sedemikian rupa, betul ya? Kita harus menghemat sedemikian rupa. Tetapi Bapak Ibu ketahuilah, firman Tuhan tidak seperti itu. Boleh kita dengarkan firman Tuhan dari Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ayat 24, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Karena apa Bapak, Ibu, dan Saudaraku? Karena prinsip Alkitab adalah siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Di dalam terjemahan bahasa Inggris bilangnya gini, a generous man will prosper. Wow. Jadi Bapak Ibu, prinsip dari firman Tuhan adalah memberi lebih baik dari menerima. Dan semoga firman ini mengetuk hati kita semua. Sebelum kita memberikan apa yang ada pada kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan bagi Bapak Ibu, mari sebelum kita memberi, kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi setiap kami di tempat ini. Kami tahu kami ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Dan kalau saat ini Engkau mengetuk hati kami
untuk kami bisa memberikan apa yang ada pada kami untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami mau ya Bapa, kami siap memberi dengan kerelaan hati. Kami siap memberi dengan sukacita dan biarlah pemberian kami ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi sesama, dapat menjadi berkat untuk pekerjaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih bisa memberi karena kami tahu memberi lebih berbahagia daripada menerima. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Semua yang siap memberi katakan amin. Yes, Bapak Ibu dan Saudara, Anda dapat memberi persembahan secara tunai dan dimasukkan ke dalam amplop coklat yang ada di kursi Bapak Ibu dan Saudara. Bila Anda mau mentransfer, di sini ada kode kris, ada rekening persembahan untuk operasional, ada rekening diakonia, dan ada rekening untuk persepuluhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yes, terima kasih buat Bapak Ibu yang telah memberi. Dan yang terpenting Bapak Ibu, ibadah ini yang luar biasa karena ada Tuhan yang luar biasa yang memakai setiap volunteer atau sukarelawan untuk mempersiapkan ibadah ini. Dari kemarin mereka sudah mempersiapkan tempat ini sedemikian rupa. Oleh karena itu mari kita apresiasi mereka. Mari kita bangkit berdiri dan sama-sama kita katakan thank you volunteers. Terima kasih buat setiap volunteer sukarelawan. Yes, silakan kembali duduk Bapak Ibu dan Saudara. Dan yang ini amat sangat spesial Bapak Ibu dan Saudara. Karena minggu depan ibadah umum dan Eros akan digabung menjadi satu ibadah perayaan Ulta CDC Bogor yang keberapa? Kelima. Bapak Ibu Saudara, boleh kasih tepuk tangan buat kemurahan Tuhan kita. Tentunya tetap ada ibadah untuk CDC Kids atau sekolah minggu. Bapak Ibu dan Saudara, lanjut kami mengundang setiap dari kita untuk doa bersama. Di mana di Ruko Sekretariat CDC Bogor, kapan? Setiap hari Sabtu pagi jam 7. Jadi nggak terlalu pagi banget ya Bapak Ibu dan Saudara. Kita di sana berdoa syafaat bagi bangsa negara, bagi kota kita, bagi setiap kebutuhan jemaat. Dan tentunya ini menguatkan iman kita semua. Dan kami mengajak untuk Sabtu ini, ayo sama-sama kita berdoa bersama. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan doa secara pribadi khusus, di belakang Bapak Ibu ada kotak yang berwarna orange. Bapak Ibu boleh memasukkan permohonan doa Bapak Ibu. Di sana ada kertas bisa diisi dan setelah diisi dimasukkan ke dalam kotak permohonan doa. Dan tim doa, hanya tim doa kami yang akan mendoakan permohonan doa Bapak Ibu. Jadi jangan ragu-ragu, rahasia Anda terjamin. Dan bagi Bapak Ibu yang tadi memberikan persembahan secara tunai, amplopnya boleh dimasukkan ke kotak persembahan setelah ibadah ini selesai yang ada di belakang sana. Dan lanjut Bapak Ibu dan Saudara, kami juga mengundang Anda untuk bergabung dalam kelompok-kelompok kecil. Di kelompok ini kita bisa lebih all out, peduli, memperhatikan satu sama lain dalam kelompok yang kami namakan Care Cell atau kelompok saling peduli. Boleh bergabung ya Bapak Ibu, bagi yang ibu-ibu ada khusus ibu-ibu, bagi yang keluarga boleh, bagi yang remaja juga ada, disesuaikan sesuai waktu dan kebutuhan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, seperti biasa, kalau ibadah di CDC Bogor tidak boleh pulang dulu. Kita harus berfellowship sambil coffee time. Jadi setelah ini kumpul dulu, ngobrol dulu, kongkow dulu. Dan kami mengundang Pastor Chris untuk doa berkat. Ya, hari ini kita bersyukur Tuhan begitu baik buat kita. Beri sekali lagi kemuliaan buat Tuhan. Minggu lalu kita diingatkan oleh Tuhan bahwa
besi menajamkan besi. Masih ingat? Kalau proses itu baik buat kita, hari ini pun firman Tuhan begitu baik buat kita semua. Sehingga apa? Hati kita, Tuhan mau tuh hati kita dilembutkan. Dilembutkan. Saya percaya, saya berdoa buat jemaat CDC ini. Mempunyai hati yang lembut, hati yang penuh kasih, hati yang mau mendengar apa yang Tuhan kirim pesan buat hari ini. Kita praktekkan, katakan kiri kanan, ayo kita praktekkan. Satu hal yang saya ingat ya, pesan Tuhan dari awal sampai akhir adalah tentang sikap kita, ambil langkah. Kalau salah itu udah bertobat aja, gak ada pilihan. Artinya kita mengaku di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Pemulihan terjadi. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Dipulihkan. Itu akan berdampak besar. Sehingga hati kita tuh hati yang gak ada sedikit pun ada titik noda. Hati yang murni, hati yang bersih. Yang Tuhan inginkan setiap murid-murid Kristus. Kalau ditegur sama Tuhan keras, ya saya pun ditemplak hari ini. Bukannya ditemplak di bagian sini, tapi di kepala. Plak gitu. Artinya bertobat Kris. Bertobat. Nah, saya hari ini merasakan bahwa kebaikan Tuhan buat kita semua. Saya undang makin berdiri. Sekali lagi terima kasih pelayanan Pastor Tini melalui firman-Nya yang luar biasa. Kita sungguh diberkati melalui firman Tuhan. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Mari berbahasa roh. Urabasika rabahaya rabakaya rabah. Sikarabakaya rabataraba shikaraba. Urabababarabashyarabara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Biar hatinya dilembutkan, hatinya dimurnikan. Kami percaya pesan firman Tuhan untuk kami lakukan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus yang selalu menuntun umat-Mu. Biar hati umat-Mu Tuhan, hati yang menjadi hati penyembah-penyembah Tuhan. Hati yang terus mengagungkan Tuhan. Kami percaya umat-Mu Tuhan, umat pilihan Tuhan. Kami dibersatukan oleh Tuhan di dalam kasih Kristus. Satu tubuh Kristus. Terima kasih. Tuhan, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Kami muliakan Engkau, Raja dari segala raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulang kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat sebelum pulang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Hidupmu Tuhan berkati. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan melindungi engkau. Kemanapun kau pergi dan dimanapun kau berada. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang sudah terima berkat katakan amin.
Happy Sunday. God bless you.